Shalom, back to back again on 15 Minutes with God. So, today we're gonna talking about the love of God. The love of God atau kasih Tuhan. Nah, ketika kita ngomong tentang kasih Tuhan, otomatis kita mulai berpikir dan bertanya-tanya dalam hati kita. Apa sih buktinya kasih Tuhan kepada saya? Apa sih bukti bahwa Tuhan itu mengasihi saya? Apakah ketika doa saya semua dijawab oleh Tuhan? Apakah ketika keadaan berjalan begitu baik, begitu lancar sesuai dengan yang saya mau, itu adalah bukti kasih Tuhan kepada saya? Atau apakah ketika Tuhan memberkati saya begitu berlimpah, itu artinya Tuhan mengasihi saya? Well, kita akan lihat apa yang Alkitab katakan tentang kasih Tuhan. Di Yohanes 3:16 di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Tuhan ketika Ia mengatakan Ia mengasihi kita, Dia benar-benar mengasihi kita sepenuh hatinya. Dan kasih-Nya tidak pernah berubah. Poin pertama dari kasih Tuhan ialah kasih-Nya yang tidak pernah berubah. Ketika Ia mengatakan Ia mengasihi kita, Ia bukanlah seperti cowok-cowok gombal di luar sana yang ngomong ke cewek-cewek di luar bahwa I love you, and then habis itu dia pergi ke cewek lain lagi, I love you, and then habis itu ke cewek lain lagi, I love you. No, dia tidak seperti itu. Ketika Ia mengatakan Ia mengasihi kita, artinya Ia mengasihi kita sepenuh hati dan Ia setia kepada kita. Dan bukti kasih setianya kepada kita ialah ketika Ia mengaruniakan Yesus Kristus, supaya kita yang harusnya binasa ini beroleh keselamatan di dalam Kristus Yesus. Nah, kenapa kita harus binasa? Seperti yang kita tahu, Adam dan Hawa, nenek moyang kita, mereka jatuh ke dalam dosa. Dan ketika mereka jatuh ke dalam dosa, ya kan, habis itu seluruh keturunannya, ya kita termasuklah keturunannya, otomatis kita juga masuk ke dalam dosa juga. Kita memiliki natur dosa dalam diri kita. Itu sebabnya kalau kita lihat anak kecil, ketika mungkin ia memecahkan vas bunga dan orang tuanya marah kepadanya dan bertanya, siapa yang mecahin vas bunga ini? Kemungkinan anak kecil itu akan bilang, oh saya nggak tahu mah, bukan saya. Dia akan berbohong, padahal nggak ada yang ngajarin dia berbohong. Nah, kalau kita lihat di zaman perjanjian lama, untuk penghapusan dosa diperlukan yang namanya korban. Nah, korban di perjanjian lama ialah berupa hewan, contoh domba, merpati, dan lain sebagainya. Nah, tapi pertanyaannya adalah, kita kan manusia ini kan buat dosa mulu ya, hampir setiap menit, setiap jam itu berbuat dosa. Nah, berapa banyak hewan yang diperluin untuk menebus dosa kita? Berapa banyak domba, berapa banyak merpati, dan hewan lainnya yang perlu dipotong untuk menebus dosa kita? Tentu banyak sekali. That's why kenapa Allah mengambil inisiatif. Ia datang sebagai Yesus Kristus ke dalam dunia ini, ya kan, untuk menebus dosa kita. Ia sebagai korban penghapus dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Nah, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, dengan Dia mengorbankan dirinya untuk kita agar kita yang harusnya binasa karena dosa beroleh keselamatan, ya kan, adalah bukti kasih Dia yang begitu besar kepada kita. Dan kasih-Nya itu tidak pernah berubah. Seperti yang kita tahu bahwa ketika kejatuhan manusia ke dalam dosa, di situ di Kejadian 3 ayat 15 dikatakan, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Well, tentu kita bertanya-tanya, kenapa di sini dikatakan keturunan dari wanita ini? Padahal seharusnya di situ dikatakan keturunan dari Adam. Karena orang zaman dahulu menganut paham garis keturunan bapa. Tapi kenapa di sini dikatakan wanita ini? Nah, ternyata ini adalah janji kedatangan Yesus Kristus. Tuhan dari awal kejatuhan manusia, Dia sudah menjanjikan Yesus Kristus akan datang ke bumi ini, ke dunia ini, untuk menebus dosa umat manusia. Dan kalau kita lihat timeline Alkitab dari kejatuhan manusia sampai kepada kedatangan Yesus Kristus, itu ada 4.000 tahun. Nah, selama 4.000 tahun, Tuhan tidak melupakan janjinya. Ia memelihara janjinya, walaupun manusia berbuat dosa dan menyakiti hatinya berkali-kali, Dia tetap setia dan tetap mengasihi manusia. Dan Yesus betul-betul datang untuk menebus dosa umat manusia. Jadi Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Tuhan tidak pernah berbohong ketika Ia mengatakan Ia mengasihi kita. Dan itu adalah bukti bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah. Bahkan kalau kita lihat sampai saat ini, hari ini,
setelah dari Yesus ke hari ini, itu sudah kurang lebih 2000 tahun. Berarti sudah 6000 tahun kurang lebih. Selama 6000 tahun, Tuhan tidak pernah melupakan janjinya kepada kita. Dan sampai sekarang, kita tentu sebagai orang percaya masih merasakan kasih Tuhan hingga saat ini. Kita masih dipelihara dan masih menerima kasih Tuhan, masih menerima anugerah Tuhan, yaitu keselamatan daripada Yesus Kristus. Nah, bagaimana kita sebagai orang percaya meresponi kasih Tuhan kepada kita? Tentu dengan cara kita mengasihi Tuhan juga. Nah, apa bukti kasih kita kepada Tuhan? Bukti kasih kita kepada Tuhan, yaitu poin kedua adalah percaya. Nah, percaya di sini kalau saya bisa analogikan adalah seperti sepasang suami istri. Suami istri itu ketika mereka menikah, di situ mereka menikah tentu atas dasar kasih. Dan ketika mereka saling mengasihi, mereka tinggal dalam satu rumah, otomatis mereka saling percaya satu sama lain, ya kan? Nah, apapun yang dimasak oleh si istri, tentu si suami ini akan memakannya tanpa ada rasa curiga ataupun takut si istri ini akan meracuni dia. So, apapun yang diperbuat si istri, si suami akan percaya. Begitupun sebaliknya, istri akan percaya kepada suami. Dasar dari kasih ialah percaya. Nah, seperti itu juga kita ketika kita ngomong kita mengasihi Tuhan. Ketika kita bilang kita mengasihi Tuhan, artinya kita juga harus percaya sama Tuhan. Nah, percaya sama apa? Percaya sama perintahnya Tuhan. Percaya sama semua janji-janjinya Tuhan. Percaya sama semua apa yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan. Ketika Tuhan bilang jangan mencuri, jangan berbohong, jangan membunuh, jangan melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, ya kita nggak lakuin. Ketika kita melakukan semua itu, dipertanyakan, apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Apakah benar-benar kita mempercayai Tuhan? Karena orang yang mengasihi Tuhan, dia akan percaya sama Tuhan. Karena ketika orang percaya sama Tuhan, ia melakukan semua perintah Tuhan tanpa ia meragukan sedikit pun apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Nah, apa sih yang menjadi perintah Tuhan kepada kita? Nah, poin yang ketiga adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah samamu manusia. Ketika kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, kita percaya sama Tuhan, kita mengikuti perintahnya Tuhan yang paling terutama, ya kan? Yang Alkitab katakan ialah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah samamu manusia. Nah, ketika kita berkata bagaimana kita mengasihi Tuhan Allah dan juga mengasihi sama kita manusia? Tentu ketika kita mengasihi Tuhan Allah kita, ialah dengan kita tidak melakukan dosa terhadap Tuhan. Nah, bagaimana ketika kita mengasihi manusia? Kita mengasihi manusia dengan melakukan perintah terbesar Tuhan kepada kita anak-anak Tuhan, yaitu yang ada di Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perintah terbesar Tuhan adalah untuk kita pergi menginjil, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita menginjil, ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada sesama kita, itu adalah bukti kasih kita yang terbesar kepada sesama kita. Bukan ketika kita kasih dia makan, bukan ketika kita kasih dia pekerjaan, bukan ketika kita kasih dia semua yang dia butuhkan. Itu baik, itu benar. Tetapi kasih yang paling besar adalah ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang itu, dan orang itu menjadi percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jiwanya diselamatkan. Itu adalah bukti terbesar kasih kita terhadap sesama. Ketika kita berkata kita mengasihi sesama kita mengasihi tetangga kita mengasihi saudara kita, mengasihi keluarga kita, artinya kita siap untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada mereka. So, ini yang disebut dengan kita mengasihi Allah dan kita juga mengasihi sesama kita. Kita harus pergi menginjil, memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada siapapun yang kita temui. Dan menginjil saat ini bisa terjadi dalam berbagai macam cara. Anda punya WhatsApp, Anda punya YouTube, ya kan? Anda punya Facebook, ya kan? Anda begitu mudah sekali bisa menginjil dengan hanya menekan satu tombol yang namanya share. Anda bisa share video khotbah yang Anda sukai, yang Anda rasa khotbahnya bagus, yang Anda rasa khotbahnya ini memberkati. Anda bisa share video itu entah di timeline Facebook Anda, entah di Instagram Anda, entah mungkin di WhatsApp Anda share kepada teman Anda. Just share the video. It's not hard to do, ya kan? Itu nggak susah untuk dilakukan, begitu mudah. Oleh sebab itu jangan malas teman-teman, jangan malas kalian untuk pergi menginjil, jangan malas untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika kalian pergi menginjil,
ketika kalian memberitakan kebenaran firman Tuhan, itu adalah bukti kasih kalian kepada Tuhan dan bukti kasih kalian juga kepada sesama kalian. Tuhan Yesus berkati.